Perkenalkan, nama saya Feby Septiana dengan NIM 2202-11140098. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bisnis dan jenis bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan dan menjual produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu. Ada 3 hal penting di dalam bisnis, yaitu yang pertama, semua bisnis menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, semua bisnis mencari keuntungan. Dan yang terakhir, semua bisnis mencoba meneruskan keinginan konsumen. Kita wajib belajar bisnis dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu the impact of business atau pengaruh kuat bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, career choice atau pilihan karir atau profesi. Yang ketiga dan terakhir, business ownership atau keinginan untuk memiliki dan untuk menjelaskan kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan. Jenis-jenis bisnis yaitu ada bisnis rumahan, bisnis online, dan bisnis-bisnis besar lainnya. Tujuan bisnis yaitu profit atau keuntungan. Seseorang atau organisasi melakukan bisnis tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Growth atau pertumbuhan. Selain mencari keuntungan, bisnis juga dilakukan bertujuan untuk menambah pertumbuhan ekonomi. Sinambungan. Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang berkesinambungan. Maksudnya, melakukan kegiatan bisnis bertujuan untuk menyambung bisnis yang sebelumnya. Stability atau stabilitas. Kegiatan bisnis juga bertujuan untuk menstabilkan ekonomi. Public service atau pelayanan umum. Bisnis yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, contohnya BUMN. Welfare atau sejahtera. Bisnis ini bertujuan untuk mensejahterakan sesuatu yang perlu disejahterakan. Baiklah, di sini saya akan membahas teori selanjutnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elia Sopila Simarmata dengan NIM 220611040060. Saya akan membahas peran IT dalam transformasi model bisnis. Teknologi informasi adalah sama dengan teknologi lainnya. Hanya informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Di mana dalam hal ini teknologi mengandung konotasi yang memiliki nilai ekonomi. Teknologi pengolahan informasi ini memang penting nilai jualnya, seperti contohnya teknologi database dan security. Menurut Rosen tahun 2000, internet merupakan suatu jaringan global yang terbentuk dari jaringan kecil berhubungan dengan jutaan komputer di dunia dan terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi. Bertolak dari definisi tersebut, maka keberadaan internet dalam dunia bisnis, khususnya dalam rangka menyambut era perdagangan, menjadi sangat penting. Di mana pentingnya peran IT dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen, dan berbagai bentuk. Pengembangannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen harus mampu menciptakan aksesibilitas, akurasi, validasi, dan generalisasi informasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing bisnis yang bersangkutan yang dikatakan oleh M.C. Leo tahun 1995. Dan di sini saya akan membahas perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah buku, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Di mana juga internet sebagai media komunikasi bisnis secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang mempunyai akses ke internet. Yang pertama yaitu ada informasi untuk kehidupan pribadi, yaitu kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Yang kedua ada informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja, yaitu sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi, profesi, asosiasi, dan banyak lagi. Pandangan dalam komunikasi bisnis, perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah.
Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudah penggunaannya kini adalah m-commerce. Secara umum, m-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi, perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Terima kasih.